Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aji Prawiro dari kelas Teknik Industri Angkatan tahun 2024. Saya akan mengulas mengenai supply chain risk management dengan tema ini tuh kekurangan bahan baku, dampak dari lisensi impor. Oke, nah latar belakangnya sendiri yaitu saya bekerja di perusahaan manufaktur pembuatan cutting tool dan machinery knife ya, yang menggunakan bahan baja khusus untuk sebagai bahan baku utama. Nah, ini struktur atau karakteristik supply chain-nya itu kita sebagian besar menggunakan bahan baku itu berasal dari luar negeri atau import. Nah, ini 70% bahan baku kita beli, kita import dari Austria. Nah, kita sementara menggunakan single sourcing vendor atau satu pemasok utama. Nah, 30% itu komponen dari bodinya ya. Kalau untuk bodi itu kita sudah beberapa menggunakan vendor-vendor dari Jepang dan lain sebagainya. Nah, untuk vendor untuk bagian matanya yang untuk memotong itu kita masih dari Austria. Nah, ini kemudian karakteristik selanjutnya itu impor bergantung pada regulasi dan kuota pemerintah. Nah, ini mengenai importasi, mengenai besi baja dan turunannya, itu regulasi dari pemerintah itu setiap tahunnya itu harus selalu diperbarui. Nah, ini lead time pengiriman ya, karena dari Austria itu menggunakan pengiriman laut itu cukup lama, yaitu sekitar 2 hingga 3 bulan. Nah, ini masalah utamanya itu kerentanan terhadap gangguan pasokan karena waktu yang lama, terus adanya tadi lisensi. Nah, itu rentan sekali akan gangguan pasokan. Kemudian ini adalah struktur supply chain-nya. Nah, ini alur rantai pasoknya ya, dari kita pembuat PO kirim ke supplier. Nah, supplier itu dia bayar barang ready stock, kemudian sebelum dikirim itu ada pengecekan kuota impor. Nah, di sini ketika kuotanya itu memadai, maka dilanjutkan ke inspeksi material. Nah, inspeksi material ini kita menggunakan atau kerjasama dengan KSO Surveyor Indonesia. Nah, ini setelah mereka melakukan pengecekan material, biasanya ini dilakukan di negara asal ya, ketika lisensi ini sudah terbit gitu, sudah ada, dilakukan di negara asal. Setelah dilakukan inspeksi material, kemudian mendapatkan yang namanya LS atau laporan surveyor. Nah, setelah laporan surveyor itu sudah terbit, maka material bisa dikirimkan. Ini untuk shipping land dari Pelabuhan Muat, kemudian dikirim ke Pelabuhan Indonesia. Nah, setelah sampai di Pelabuhan Indonesia, kita lakukan custom clearance dengan pihak bea cukai. Kita menggunakan pihak ketiga ya, forwarder. Kemudian kirim ke andai kata itu sudah SPPB, keluar SPPB ataupun surat persetujuan pengeluaran barang, kemudian kirim ke gudang perusahaan, kemudian untuk dilakukan produksi, dan setelah barang selesai dikirim ke customer. Nah, ini critical point-nya yang ingin saya angkat ya, karena ini supply chain itu luas. Saya ingin menanggapi terhadap perizinan impor tahunan, kemudian persetujuan kuota import, waktu pengirimannya, serta clearance dokumennya. Nah, ini untuk supply chain ini memiliki resiko tinggi ya terhadap regulasi, resiko ketergantungan sangat tinggi. Nah, sebetulnya masing-masing alur ini ada resikonya gitu. Cuman saya akan menyoroti di bagian lisensinya. Oke, nah ini identifikasi permasalahan. Itu ada risiko regulasi. Nah, ini regulasi itu harus diupdate atau diperbarui itu 1 tahun itu sekali. Nah, ini biasanya terjadi masa transisinya itu di akhir tahun. Nah, mulai penyusunan data itu biasanya di awal November, kemudian submit datanya itu di bulan Desember. Nah, untuk dari submit hingga kita terima itu biasanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan. Nah, ini ada juga risiko kuota ya. Risiko kuota di sini apa? Nah, terkadang atau bahkan hampir seringkali ya dari pengalaman itu dari 1.000 ton, andai kata kita tahun 2026 membutuhkan 1.000 ton bahan baku besi baja.
kita submit ke Kementerian Perindustrian dan ke Kementerian Perdagangan, seringkali kita hanya mendapatkan 50 hingga 70% saja yang di ACC. Nah, ini sih memang ada berbagai macam pertimbangan dari regulator, namun ketika yang kita submit 1000 ton dan hanya yang disetujui hanya 700 atau 500 ton saja, itu di pertengahan tahun kita akan mengalami kekurangan bahan baku. Nah, kemudian di sini ada risiko lead time ya, atau lead time risk ini waktu pengiriman material itu cenderung lama karena dari dia pengiriman itu dari negara Austria seperti itu. Nah, ini dampak operasionalnya ya, ketika masa-masa lisensi itu kita submit. Nah, itu ketika kita submit, itu otomatis import, itu penghentian sementara aktivitasnya. Nah, hingga lisensi disetujui. Nah, ketika tidak bisa melakukan importasi, maka material itu akan tertahan di supplier. Nah, ketika material tertahan di supplier tidak bisa masuk ke gudang kita, maka otomatis akan mengalami kekurangan bahan baku ya tadi. Nah, kita harus melakukan rescheduling. Nah, di sini nih ada gangguan jadwal produksi. Nah, biasanya ini sekitar 1 hingga 2 bulan. Kemudian ketika ada gangguan schedule, ini bisa berdampak ke delivery atau potensi keterlambatan pengiriman ke pelanggan. Nah, ini jika tidak ada alternatif material. Nah, kemudian ketika adanya keterlambatan delivery, ini poin yang paling lebih beresiko, yaitu kepercayaan kepada perusahaan itu menurun dari customer ya. Nah, ketika customer sudah mulai trust-nya itu turun, maka kompetitor di situ ada ruang untuk memasuki pasar-pasar yang sudah dikuasai. Nah, ini solusi yang telah dilakukan ya. Ini tuh real case yang ada di perusahaan yang saya bekerja. Yaitu yang pertama, saya dan tim PPIC melakukan rescheduling produksi. Nah, ini biasanya sebelum masa-masa kita submit lisensi, itu tim import memberitahukan kepada tim PPIC dan produksi bahwasanya kita akan ada masa submit lisensi yang dimana di situ akan importasi itu tidak bisa dilakukan. Nah, ketika seperti ini biasanya nanti tim PPIC produksi akan segera berdiskusi ya atau berkomunikasi dengan sales dan mereka akan mengeluarkan list item mana-mana saja yang akan berdampak di importasi kali ini. Nah, andai kata sales itu bisa untuk mereschedule dengan diskusi dengan customer, itu bagus karena customer itu biasanya tipikalnya dua. Mereka beli itu untuk stok. Nah, ketika customer itu beli untuk stok, jadi kita masih bisa melalui sales itu bernegosiasi agar apakah bisa, andai kata pengiriman ini harusnya Februari, tapi kita kirim di bulan Maret, bagaimana? Itu biasanya ada beberapa customer yang sifatnya kondisional seperti itu. Nah, permasalahannya lagi ketika customer itu memang betul-betul butuh di bulan dan tanggal yang sudah kita berikan pada kontrak. Nah, itu bagaimana? Itu nanti solusinya kita menggunakan material alternatif. Nah, itu seperti apa nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian strategi atau solusi yang selanjutnya yaitu jangka pendeknya kita pengalihan prioritas produk ya. Ini seperti memprioritaskan produk dengan margin yang tinggi ya, otomatis kita akan utamakan ketika ada produk-produk yang memiliki value lebih tinggi ya, atau keuntungan ke customer itu lebih tinggi. Nah, di kita kan ada customer grade A, grade B, grade C seperti itu. Nah, di sini ketika ada kekurangan bahan baku seperti ini, kita akan memprioritaskan kepada customer yang memiliki grade A. Nah, ini tujuannya itu meminimalkan dampak finansial untuk menjaga hubungan dengan pelanggan utama. Ya, bukan berarti kita mengesampingkan customer-customer kecil, cuman customer besar itu kan adalah yang memberikan profit ataupun memberikan kehidupan yang lebih jangka panjangnya ya. Jadi kita menjaga hubungan terhadap customer atau pelanggan utama. Nah, walaupun strategi ini itu tidak menghilangkan resiko, tetapi setidaknya itu mengendalikan dampak agar gangguan tidak berkelanjutan yang lebih besar. Nah,
Kemudian ini ada solusi yang telah dilakukan ya, mitigasi jangka pendeknya yang tadi sudah disebutkan, yaitu penggunaan material alternatif. Nah, ini contoh kasusnya itu misalkan nih ada material dengan ukuran panjang 2300, terus lebarnya 80 dengan tebal 13,7. Andai kata itu tertahan nih di vendor kayak kasus yang awal tahun kemarin di perusahaan itu terjadi, material tersebut sempat tertahan di negara asal atau di supplier ya, karena kita sedang masa transisi atau pengajuan lisensi impor. Nah, di sini peran manajemen nih, kebijakan perusahaan, dia mengambil kebijakan diperbolehkan menggunakan material yang lebih tinggi ukurannya atau yang kelipatannya itu sama seperti yang dibutuhkan. Nah, maksudnya apa? Andai kata nih, tadi kan kebutuhan ukuran 2300 kali 80 kali 13,7, kita menggunakan material yang lebih atasnya yaitu 2350 kali 90 kali 15. Itu kan rank panjang, lebar dan tebalnya dia lebih tinggi ya. Jadi itu masih bisa digunakan. Atau kita bisa menggunakan material yang 2 kali lipatnya, misalkan dengan ukuran panjang 4800 kali 185 kali 29,2. Itu kan masih bisa menggunakan rank. Jadi nanti dibelah menjadi 2 ataupun nanti dipipihkan ya atau dibagi 2 agar bisa mendapatkan ukuran yang dibutuhkan. Nah, namun ya kebijakan ini memiliki konsekuensi sebagai berikut nih. Penggunaan material dengan ukuran mendekati itu tingkat loss materialnya atau material yang akan terbuang itu akan lebih banyak. Nah, ini sehingga menurunkan efisiensi penggunaan bahan baku. Kemudian penggunaan material dengan ukuran kelipatan ini biasanya kita subkonkan lagi ke pihak ketiga untuk membelah materialnya agar menjadi ukuran yang sama atau menjadi ukuran yang sesuai kita inginkan. Nah, ketika kita subkonkan lagi ke pihak ketiga, maka apa? Biaya akan keluar. Nah, namun meskipun meningkatkan biaya operasional, ini keputusan ini tuh diambil untuk menjaga keberlangsungan produksi dan mempertahankan kepercayaan pelanggan sebagai prioritas strategi jangka panjang, seperti itu. Nah, ini solusi yang telah dilakukan ya untuk solusi jangka menengahnya, yaitu kita sudah berdiskusi dengan PPIC, produksi, sales, dan manajemen, bahwasanya di akhir tahun kita harus meningkatkan safety stoknya. Nah, kita menggunakan safety stock strategi juga untuk kebutuhan selama 3 bulan. Karena di pengalaman tahun-tahun sebelumnya kita safety stoknya tidak ditambahkan, itu benar-benar pernah kacau ya, untuk material kurang, tidak ada material alternatif dan lain sebagainya, yang akhirnya kita ke customer untuk negosiasi ulang dan lain sebagainya, resikonya lebih tinggi. Nah, dari pengalaman itu kita menggunakan safety stock strategi, yaitu apa? Dengan menyetok lebih banyak untuk masa-masa krusial. Nah, ini kita untuk stoknya 3 bulan ya. Seperti data perusahaan ya, rata-rata konsumsi produksi itu 85 ton per bulan. Nah, ini lead time efektifnya kan 3 bulan nih dalam masa-masa transisi importnya dan lisensinya. Nah, jadi total kebutuhan 3 bulan itu kita kalikan 3, yaitu 255 dengan safety stock dengan nilai 95% ya, service levelnya itu plus minusnya 28 ton. Jadi total minimum stok yang ada di gudang itu di masa-masa akhir tahun dan awal tahun itu sekitar 280 ton. Itu untuk menjaga kestabilan jumlah material ya. Nah, ini kebijakan ini mendekati 3 bulan produksi di saat masa pembaruan lisensi. Nah, ini bukan merupakan pendekatan nasional semata ya, ini melainkan perhitungan berbasis risk adjusted lead time. Oke, kemudian ini solusi jangka menengah yang telah kita lakukan, yaitu salah satunya membentuk tim lisensi ya. Jadi di kita ada tim lisensi yang terdiri dari tadi PPIC, import, dan tim produksi sama bagian legal, yaitu di sini HRDGA untuk mengajukan lisensinya. Nah, solusi yang sedang dilakukan ini
kalau untuk solusi jangka pendek dan jangka menengah itu sudah kami lakukan. Nah, ini solusi jangka panjangnya kita sedang mencoba mencari vendor baru ya. Sebisa mungkin sih kita pengen mendapatkan vendor lokal. Nah, ini melalui apa? Kemarin itu dari tim legal bersama dengan saya impor itu mencoba kita kunjungan ke Kementerian Perindustrian. Nah, Kementerian Perindustrian mereka kan punya database perusahaan-perusahaan mana saja yang membuat material atau besi baja yang sekiranya bisa untuk memenuhi kebutuhan kualitas kami. Nah, contohnya seperti ada Garuda Steel, Jatim Steel, ya, Krakatau Steel dan lain sebagainya kita sudah uh, mencoba untuk dipertemukannya, ya walaupun itu ada yang lewat kunjungan langsung atau via Zoom seperti itu. Nah, kemudian selain kita mencari alternatif vendor lokal, kita juga mencoba mencari vendor baru impor juga ya. Nah, ini kenapa tetap impor? Ya, setidaknya ketika kita mempunyai dua kaki itu atau dua vendor ya, double vendor sourcing itu akan lebih safety gitu. Nah, ini kita kalaupun mencari, kita rencananya akan mencari vendor-vendor dari Cina, Jepang, dan negara tetangga lainnya yang lebih mendekati dengan Indonesia agar lead time-nya itu bisa diperpendek. Nah, ini mengapa vendor baru ini dipilih ya menjadi fokus perbaikan. Yang pertama, ini bisa untuk menurunkan hidden risk terhadap regulasi yang bersifatnya dinamis. Kemudian ini mengurangi dampak keterbatasan kuota import. Ketika kita mendapatkan vendor lokal, kita akan bisa membeli atau mendapatkan material tanpa adanya pembatasan kuota. Terus untuk menstabilkan, memperpendek lead time, otomatis ketika kita dapat vendor lokal, otomatis pengiriman juga akan lebih cepat. Kemudian meningkatkan fleksibilitas volume dan jadwal produksi. Otomatis ketika material itu supply-nya lancar, itu untuk fleksibilitas volume dan jadwal produksi akan lebih mudah. Kemudian meningkatkan ketahanan, rantai pasok, mengurangi kebutuhan safety stock, meningkatkan daya tawar terhadap pemasok, mengurangi resiko gangguan akibat faktor global, dan terakhir itu mendukung keberlanjutan operasional jangka panjang. Nah, ketika kita sudah nantinya mendapatkan vendor, harapannya mendapatkan vendor di lokal, itu keberlangsungan operasional itu akan lebih smooth ya, akan lebih baik. Nah, ini preventif yang dilakukan tim engineering QC produksi sekarang sedang melakukan trial ya, tes mill seat dan tes sampling materialnya yang sudah kita coba terima dari beberapa vendor. Kemudian tim import dan purchasing selain mencari informasi dari jejaring sosial, internet itu ya salah satunya mengikuti beberapa pameran Iron Steel. Ini yang biasanya diadakan juga di Jakarta ya, kita melakukan kunjungan, apakah ada vendor yang sekiranya sesuai ataupun yang dapat memberikan pasokan material terhadap kita. Nah, untuk tim General Affairs dan Legal, mereka sekarang sedang mereview dan meninjau kontrak jual beli yang akan dilakukan. Nah, kesimpulannya kasus ini itu menunjukkan ya bahwa resiko supply chain itu sangat luas. Sumbernya juga banyak, nggak hanya dari pemasok saja, tapi sangat dipengaruhi dari eksternal ya. Contohnya ketika kita memang dari import kan otomatis eksternal itu dari pihak regulator, pemerintah, seperti itu ada resiko terhadap supply disruption-nya atau ketidakpastian pasokan. Nah, oleh karena itu diperlukan pendekatan manajemen risiko. Seperti ya tadi rescheduling produksi, pengalihan prioritas produk, struktural preventif dan struktural jangka panjang seperti penerapan dual source atau yang sedang kita cari ya. Nah, melakukan pendekatan tersebut, perusahaan tidak hanya berupaya mengurangi dampak gangguan pasokan, tetapi harapannya sih bisa membangun supply chain yang lebih baik.